Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yeremia pasal 31, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soralah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita umat manusia selalu salah mengerti dengan cara Tuhan menjaga dan memelihara kita umatnya. Kita sering berpikir Tuhan terlalu keras mendidik kita umatnya. Sebetulnya bukan. Kalau kita selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mendisiplinkan kita dengan keras. Ketidaktaatan kitalah yang membuat Tuhan harus mendidik kita dengan keras, supaya kita menjadi sadar sendiri bahwa tidak ada enaknya jika kita jauh dari Tuhan. Dosa akan selalu menghancurkan kehidupan kita. Dosa akan selalu mengacaubalaukan kehidupan kita. Dosa yang menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Ada satu hal yang sangat penting kita ingat. Apabila kita sedang keluar dan menyimpang, Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepadanya. Ada pengampunan saat kita mau kembali kepada Tuhan. Sama halnya saat kita terpuruk, Tuhan menginginkan kita bangkit untuk dipulihkan. Ada janji kebangkitan setelah kehancuran, bahkan kehancuran justru membawa hidup baru. Jangan mau menetap saat engkau jatuh, tetapi bangkitlah kembali kepada Tuhan, supaya hidupmu dipulihkan. Tuhan pasti menolongmu. Jangan mau mati di dalam dosa, dan jangan mau hancur di dalam keterpurukan. Dan ingatlah, Tuhan bukanlah manusia yang kasihnya terbatas. Tuhan kita itu maha kasih. Dia memimpin kita umatnya dengan kasihnya, sekalipun ketika dia sedang menghukum kita umatnya akibat dosa kita. Dia tetap mengasihi kita. Dia akan proses kita seturut caranya, supaya kita kembali menjadi umatnya yang kudus. Dia selalu ada buat kita, termasuk saat kita berdosa, termasuk saat kita terpuruk. Selama kita mau bertobat dan kembali kepadanya, Tuhan sungguh amat mengasihi kita. Apa yang tidak dilakukan oleh Tuhan buat umatnya Israel, semua Tuhan lakukan. Menjaga, memelihara, dan memberkati umatnya. Tetapi dasar mereka degil dan tegar tengkuk, umat Israel selalu salah paham dengan Tuhan. Dan akhirnya mereka memberontak kepada Tuhan. Dan akibat pemberontakan mereka, akhirnya mereka dibawa ke pembuangan. 70 tahun mereka akan berada di pembuangan, akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tidak tanggung-tanggung. Dan akhirnya mereka merasakan pahitnya hidup di pembuangan. Mereka mulai ingat sama Tuhan yang teramat mencintai mereka. Dan dalam keadaan sangat terpuruk, saking pahitnya di pembuangan, mereka kehilangan pengharapan. Dan hati Tuhan luluh dengan keterpurukan umatnya. Di tengah penghukuman mereka,
Tuhan akan datang menunjukkan kasih setia-Nya. Tuhan mengampuni bangsa Israel dan akan menyelamatkan mereka. Tuhan sendiri yang bertindak untuk menyelamatkan umat-Nya. Ia akan memberkati umat-Nya sesuai janji-janji-Nya. Ketika umat Israel kehilangan harapan untuk kembali ke Yerusalem dari tanah pembuangan, tampillah Yeremia sebagai utusan Allah untuk menyampaikan harapan baru ke dalam hati umat Israel. Yeremia membawa kabar sukacita buat umat Israel bahwa Tuhan akan datang membawa umat-Nya kembali ke Yerusalem, sebagaimana dikatakan dalam nas ini, "Sesungguhnya Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi." Allah datang memimpin umat-Nya keluar dari pembuangan dan akan dibawa kembali ke Yerusalem. Keselamatan yang diberikan Allah akan memulihkan dan merubah keadaan umat-Nya, di mana yang lemah dikuatkan, yang menangis dihiburkan, serta Allah memberikan hidup baru bagi umat-Nya. Bahkan Allah sendirilah yang memimpin mereka keluar dari pembuangan sampai ke Yerusalem yang telah dipersiapkan Allah bagi umat-Nya, tempat yang penuh berkat dan sukacita. Keselamatan itu diberikan Allah karena kasih-Nya, kebaikan dan kemurahan Allah kepada umat-Nya. Dalam hal ini, Allah mengikat janji-Nya dengan umat Israel bahwa Allah menjadi Bapa Israel dan Israel menjadi anak sulung Allah. Oleh karena itu, sebagai anak sulung Allah, mereka harus setia kepada Allah. Dan sebagai tanda sukacita umat Israel menerima janji keselamatan itu, mereka bersorak-sorai, bersukaria untuk mengabarkan berita keselamatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu berhati-hati dan berhikmat menjalani kehidupan kita di dunia ini supaya kita tetap hidup di jalan kebenaran Tuhan. Tidak enak hidup kita saat kita jauh dari Tuhan. Kita akan menerima konsekuensi dari setiap pilihan hidup yang kita jalani. Setiap kita bertanggung jawab atas dosa-dosa kita. Setiap orang yang hidup di dalam dosa berada dalam tawanan kegelapan. Tidak ada sukacita saat kita hidup di dalam dosa. Penderitaan yang paling pahit bukan saat kita miskin, tetapi saat kita jauh dari Tuhan. Pahit saat kita terbuang dari hadapan Tuhan. Dulu juga kita terbuang di dalam dosa. Tidak ada harapan buat kita umat manusia untuk terbebas dari perhambaan dosa. Dan dalam pengharapan yang hampir sirna, Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa, dan kita semua sudah dibebaskan dari dosa. Kita dibebaskan dari dosa bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan tidak rela jika kita umat-Nya hancur, binasa di dalam dosa. Dan dalam hal ini kita ingat akan kasih Allah yang besar. Tidak ada kasih yang lebih besar lagi selain pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dia rela mati supaya kita hidup. Tuhan mengampuni kita orang berdosa. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Allah tidak bisa menerima dan mengampuni kita. Apakah kita menerima kasih-Nya? Respon yang benar adalah membuka diri kita kepada kasih Yesus dan menerima pengampunan-Nya, dan jangan mau lagi hidup di dalam dosa. Mari kita bersyukur untuk kasih dan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan sebagai ucapan syukur dari kita yang telah diampuni oleh Tuhan, kiranya kita berkomitmen untuk setia menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita terus mengalami pertobatan di dalam Tuhan setiap waktu. Teruslah mau berubah diubahkan oleh Tuhan. Jangan mau jauh dari Tuhan. Jangan mau lagi jatuh ke dalam pembuangan dosa. Dan sebagaimana Tuhan memberikan harapan keselamatan kepada umat Israel, Tuhan juga menjanjikan anugerah dan keselamatan buat kita. Di dalam dunia yang jahat ini,
Mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan menjadi gembala dan pemimpin hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lakukan yang menjadi bagian kita. Mari kita tetap setia hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, bersuka cita memuji Tuhan. Beritakanlah kebaikan Tuhan, sebab Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.